Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam firman Tuhan. Topik yang saya bagikan pada hari ini adalah Quo Vadis Domine, ya, dengan subtopik menjaga tetap setia dan punya hati mengabdi kepada Sang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya membongkar lemari arsip saya yang lama. Ya, saya menemukan tumpukan kaset-kaset lama saya, dan di situ saya menemukan kaset-kaset lagu pujian atau kaset rekaman khotbah yang saya beli, saya kumpulkan di masa lalu ya, ketika saya masih muda. Sekarang kaset-kaset itu tidak mungkin saya dengarkan lagi karena saya tidak punya alat tape recorder dan orang tidak lagi menjual mesin tape recorder tadi. Ya, maksud saya tape untuk memperdengarkan kaset pita. Bapak Ibu, saya juga punya sebuah kamera lama yang dulu harus memakai gulungan film, dan ketika saya sudah jepret harus pergi ke tukang cetak untuk mencuci filmnya. Ya, sekarang orang tidak lagi memakai gulungan film untuk merekam gambar dan semuanya pakai digital. Saudara, jadi kita bisa melihat satu kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang membuat selera orang berubah. Ya, cepat sekali perubahan ini. Ketika saya sekolah Alkitab dahulu, ya di umur 20-an, saya mengumpulkan artikel-artikel tentang kebangunan rohani. Karena pada dasarnya saya senang membaca dan senang belajar. Ada sebuah artikel yang berjudul Kebangunan Rohani tahun 1859 di British, di Inggris, ya. Saya lantas merenungkan, ya waktu itu ya 1859 itu ternyata sudah cukup lama, ya sudah cukup lama berlalu masa itu. Lalu saya merasakan sebuah perasaan bahwa Tuhan telah bersusah payah mengadakan kebangunan rohani pada masa itu, tetapi sekarang di sana kekristenan sudah menjadi minoritas, tidak sampai 10%, dan yang lahir baru pun belum tentu 10% dari 10% tadi, ya. Dari 10% populasi Kristen tersebut, saya merasakan ada rasa kesedihan yang amat dalam, dan saya sadar tidak banyak orang muda ya yang mau memikirkan apa yang saya pikirkan itu. Artinya, kebanyakan orang itu tidak peduli apa yang terjadi pada gereja dan apa yang terjadi pada iman Kristen dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Apakah dunia ini masih eksis, masih ada, atau sudah musnah? Dan hampir tidak ada yang berpikir demikian. Yang dipikirkan adalah bagaimana hari ini saya bisa mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan saya, mencukupi kebutuhan saya, atau hanya untuk sekedar bersenang-senang. Nah, itulah yang dipikirkan banyak orang, terutama orang muda saat ini. Nah, seiring dengan perubahan teknologi zaman, saya melihat hati manusia itu juga cepat berubah dan semakin lama semakin memunggungi Allah, semakin membelakangi Allah. Jika saya melihat film-film barat yang dibintangi oleh bintang-bintang film muda, dan saya pikir itu adalah gambaran orang-orang muda pada masa kini. Nah, kalau saya melihat tingkah pola anak-anak muda di sekitar kita juga, dari gaya hidup mereka, topik pembicaraan mereka, cara berpikir mereka yang mereka ekspresikan dalam percakapan mereka, ya, lenggak-lenggok mereka di pesta yang penuh dengan kesenangan. Ketika melihat hobi mereka, kesenangan mereka, jenis pakaian, make up yang mereka pakai, mereka kenakan, dan apa yang mereka kejar, ambisi apa di kalangan anak muda, kesukaan dan kesenangan apa. Saya hanya merasakan kesedihan. Generasi ini tidak lagi memikirkan Tuhan, tidak lagi peduli kepada Tuhan, apalagi mencintai Tuhan. Kita memasuki generasi yang seperti zaman Israel kuno ketika mendekati keruntuhannya sebelum dihancurkan oleh bangsa Asyur dan Babilonia 500 tahun sebelum Masehi. Tuhan tidak lagi penting dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan tidak ada lagi di dalam hati bangsa itu, karena bangsa itu hanya mencari materi, kesenangan pribadi untuk memuaskan jiwa mereka yang sudah tercemari oleh dosa. Mereka, orang-orang Israel ini, selain menyembah Elohim Yahweh, ya secara formalitas saja di bait Allah, tetapi dalam kesehariannya mereka juga memuja dewa-dewi lainnya yang dianggap bisa memberi keuntungan kepada mereka. Karena dalam pikiran mereka itu hanya ada satu hal, yaitu keuntungan materi, kekayaan, kejayaan duniawi. Menurut saya, generasi kita ini juga mengalami krisis yang sama seperti yang dialami oleh orang Israel.
hanya berhalanya berbeda bentuk. Generasi ini tidak menyembah Baal, Dagon, Asitoret, atau Artemis pada masa Paulus, tidak menyembah Zeus, tidak menyembah Jupiter, ya, dewanya orang-orang Romawi. Yang disembah generasi ini adalah kekayaan, kesenangan hidup, kejayaan, gaya hidup yang hedon, kemewahan, kecantikan, ya. Apapun yang disembah, saudara, di mata Allah itu tetap sama, yakni kejijikan. Malangnya gereja pun gagal menampilkan kehendak Bapa yang sesungguhnya, dan gereja gagal menunjukkan apa tujuan salib yang sesungguhnya, lalu diganti atau dipoles dengan yang lainnya. Ajaran gereja di masa lalu menjadi kabur karena hanya menekankan ajaran bahwa manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak ada langkah apapun selanjutnya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan bahkan gereja pun mengajarkan menggunakan atau memanfaatkan Tuhan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, mencukupi kebutuhannya. Nah, doktrin inilah yang menyebabkan gereja di Eropa lumpuh, dan Eropa memberi ruang terhadap kenajisan yang diumbar secara liar, secara luar biasa pada masa ini. Setelah orang-orang Eropa diberi ruang kebebasan tanpa batas dan sudah terbiasa tanpa norma susila apapun, ya, mereka bisa telanjang di depan orang, mereka tidak punya rasa malu lagi, kumpul kebo, tidak menghargai, menghormati pernikahan yang kudus, ya, mereka saling berselingkuh dan sebagainya. Dan karena mereka merasa tidak perlu mengakui adanya Tuhan, mereka menjadi sombong dan dengan bangga berkata bahwa Tuhan sudah mati. Ya, ajaran yang tidak kalah kacaunya yang mengajarkan pengajaran bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib untuk menjadikan manusia yang percaya kepada Beliau dapat menjadi anak-anak Allah, dan dengan pemahaman yang dangkal tersebut orang percaya boleh meminta apapun dan Bapa di surga akan memberikan sesuai imannya. Dan ini yang digaungkan dengan sebuah istilah word of faith, ya, perkataan iman. Jadi apapun yang diucapkan berdasarkan dari apa yang dia percayai, maka itu akan nyata. Misalnya usahaku berhasil, maka akan berhasil. Sakit penyakitku pergi dan aku sembuh, maka akan sembuh. Nah, celakanya pengajaran ini membuat banyak orang Kristen termasuk si pengkhotbah tersebut mengajarkan iman yang dapat menciptakan keberuntungan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, pengajaran ini tidak terlalu peduli kualitas hidup si pendoa atau si pemohon. Apakah karakternya sudah benar? Apakah cita rasanya atau seleranya sudah benar? Apakah pola berpikirnya sudah benar di hadapan Allah? Kenyataannya orang yang mempromosikan iman ajaib tersebut ternyata masih ada di dalam kehidupan yang rendah, ya, dalam hati yang tidak kudus, penuh dengan keserakahan, pelit, sombong, suka merendahkan orang lain, masih mudah sakit hati, masih mudah tersinggung, masih memuja kekayaan, masih senang hidup mewah-mewah, bersukaria di dalam pesta pora, masih suka pamer diri, dan bahkan masih banyak yang licik, suka menjatuhkan orang lain dengan berbagai cara dan berbagai motivasi. Ya, nah, jika seseorang suka mengklaim ini tanpa melihat kualitas diri atau suka menyombongkan diri sebagai anak-anak Allah yang penuh kuasa, maka sebetulnya orang semacam ini adalah penghujatnya Allah. Pengajaran ini sebetulnya timpang karena mengajarkan bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib untuk menjadikan manusia yang percaya kepada Beliau dapat menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa, bahkan menjadi little God, menjadi Allah-Allah kecil, ya. Dengan pemahaman yang dangkal tersebut, orang yang merasa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan bisa melakukan perbuatan dosa tanpa beban apapun. Ini saudara garis bawahi. Nah, dari doktrin-doktrin yang tidak lengkap itu melahirkan orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli kepada kehendak Bapa, bahkan menganggap remeh dosa, bahkan menjadikan orang-orang Kristen yang tidak takut berbuat dosa tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Ajaran yang berkembang di sebagian banyak gereja, ya, sebagian besar gereja akhir-akhir ini, akhirnya hanya menciptakan umat yang tidak dewasa rohani dan akhirnya menyalahgunakan karya agung Tuhan
keselamatan Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang dikritik, itulah yang ditolak oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16 kan. Bahkan orang-orang ini berani melanggar kekudusan Allah dan kesucian Allah demi untuk memuaskan dagingnya. Maka tidak heran ada pengkhotbah-pengkhotbah yang berprinsip dengan keyakinan tersebut, word of faith, miracle, kuasa, dan little God tadi atau Allah-Allah kecil tadi, jatuh di dalam berbagai dosa. Misalnya dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa kemabukan, dosa keserakahan, cinta uang, dan sebagainya. Bahkan bagi beberapa pemimpin gereja atau pendeta atau pelayan gerejawi, iman yang seperti itu, doktrin yang seperti itu adalah sarana untuk menggemukkan diri dan mengejar popularitas seperti selebriti layaknya. Ya, sehingga bagi beberapa orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi sebetulnya telah berubah menjadi gembala-gembala yang jahat. Jemaat Tuhan dianggap sebagai sapi perahan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, ya, bukan sebagai harta kesayangan Allah yang harus dia jaga, atau setidaknya menjadikan ajang untuk mendapatkan popularitas, mencari nama, mencari pendukung, mencari jemaat. Nah, ini kan tidak beda dengan para politikus. Ada politikus-politikus yang licik yang memanfaatkan pengikutnya, pendukungnya untuk kebesaran dirinya sendiri. Sangat sedikit politikus yang murni hatinya untuk kepentingan orang, kan? Begitu. Nah, pendeta pun bisa terseret pada situasi atau intrik-intrik yang seperti itu. Baik pemimpin maupun jemaat biasa, dewasa ini itu menggenapi apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 74, di mana musuh iblis, roh jahat telah menjatuhkan gereja sampai ke taraf yang najis. Sehingga dengan fakta-fakta di lapangan tersebut, saya semakin takut salah melangkah, saudara. Ya, saya semakin takut salah memimpin, saya semakin takut salah mengajar, saya semakin takut salah berbicara. Melihat contoh-contoh di luar sana yang mengerikan gitu. Saya semakin takut salah berperilaku. Dan saya terus mengkoreksi diri saya, apakah saya masih tersimpan karakter buruk yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya mengkoreksi pengajaran saya mengkoreksi apa selera saya, apakah ada selera rendahan yang masih terselip di dalam jiwa saya. Dan ketika saya menemukan, saya terus berjuang membereskan di hadapan Tuhan. Dengan demikian mendorong saya agar terus berhati-hati. Saya sadar tidak ada artinya saya berdiri di mimbar mengajar dan sepertinya saya seperti orang hebat, dikagumi, dihormati jemaat, tetapi saya tidak berharga di mata Tuhan. Mengerikan sekali, saudara, kalau saya mengalami seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya rindu bagikan pada saat-saat ini adalah hati yang menghormati Allah. Nah, saya sedang mengimpartasikan kepada semua jemaat di sini dan para pemimpin di sini yang mau mendengarkan nasihat saya. Ketika saya membaca pernyataan Tuhan di dalam Matius 26 ayat 39, dan ia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah, dalam bahasa Inggris terjemahan NET dan NIV, he threw himself down with his face to the ground. Nah, ini sama dengan terjemahan kita ya dari AYT, dan berdoa kepadanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu kalimat sederhana dari Tuhan waktu dia bergumul di Getsemani, tetapi sebetulnya itu memiliki kedalaman yang amat dalam. Dan kalau orang tidak memperhatikan sungguh-sungguh, itu tidak akan bisa melakukannya. Ya, saya selalu menggarisbawahi frase akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Ketika saya membaca ayat 39 ini, Yesus sebagai Sang Putra, saya menyadari beliau mempunyai kebebasan memilih. Bahkan beliau bisa saja membatalkan misi kedatangannya yang pertamanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak memanfaatkan kebebasan memilihnya untuk mengambil keputusan sesuka hatinya. Tuhan tetap menjaga hatinya supaya tetap di dalam jalurnya Bapa Surgawi. Frase melainkan seperti kehendak-Mu menunjukkan bahwa Tuhan menghormati Bapanya
sampai Tuhan Yesus tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Sang Bapa. Bisa jadi Tuhan Yesus melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu yang tidak disukai oleh Sang Bapa, kan? Saya mengajak Anda untuk benar-benar mau mencintai Tuhan. Frase yang barusan kita baca itu menunjukkan bahwa kita berhadapan dengan Tuhan bukan dalam bentuk sandiwara kamuflase, tetapi itu suatu kejadian yang real. Ada sebuah pergumulan. Nah, di situ kita diajari Tuhan bisa menang. Ya, Tuhan bisa lolos dari situasi yang rumit seperti itu. Karena apa? Karena Dia mau tetap berjalan di dalam tracknya Bapa. Tuhan memiliki hati yang mengabdi kepada Bapa, dan itu diajarkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang mengabdi kepada Sang Raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimpartasikan kepada saudara, bangun kesetiaan kepada Sang Raja. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, hanya memanfaatkan Tuhan, hanya ubyang-ubyung ke sana ke sini, hanya sekedar puas mengikuti liturgi Kristen, tetapi miliki kesetiaan kepada Sang Raja. Kesetiaan dan pengabdian adalah dua kata yang sangat jarang ditemui pada masa sekarang ini. Orang zaman sekarang ini yang cenderung mementingkan diri sendiri, mencari selamatnya sendiri, mencari senangnya sendiri, akan sulit memahami nilai kesetiaan dan pengabdian. Padahal dua sifat itulah yang dimiliki oleh Tuhan, yang diteladankan kepada kita semuanya untuk kita ikuti. Kesetiaan dan pengabdian tidak bisa dihafalkan seperti rumusan fisika atau matematika. Juga tidak bisa diinput seperti menginput data di dalam CPU, di dalam komputer, ya. Juga tidak bisa dibentuk dengan indoktrinasi atau cuci otak, ya. Dua kata itu harus dilahirkan sendiri di dalam jiwa kita masing-masing dalam sebuah perjuangan, pergumulan. Pertanyaannya, bagaimana memiliki kesetiaan dan pengabdian? Tadi saya katakan kesetiaan dan pengabdian itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah prinsip yang revolusioner, yakni di Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Yaitu pikiran, kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, yang walaupun memiliki rupa Allah, artinya memiliki rupa Allah itu adalah memiliki sifat-sifat dan hakikatnya Allah, karakternya Allah. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, maksudnya kesetaraannya itu adalah memiliki segala kemampuan kealahan, memiliki segala kekuatan dan kekuasaan seperti Allah, karena beliau memang adalah Allah. Itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Maksudnya dipertahankan adalah dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Kalau beliau memiliki kesaktian, gampang sekali menghancurkan musuh-musuhnya, kan? Gitu. Ayat 7, sebaliknya ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa, artinya mengosongkan dirinya dan menghambakan diri sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Membuat dirinya tidak memiliki apa-apa, dari kata ekenosen, artinya empty, kosong, ya, mengosongkan dirinya. Karena Kristus dengan sengaja tidak menggunakan kemampuan kealahannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemampuannya itu, kekuasaan dan kemuliaannya itu ditaruh ditinggal di sorga, dan dia datang ke bumi dengan tidak membawa apa-apa. Nah, ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sedang kita pelajari saat ini. Memiliki ketaatan, kesetiaan. Kata yang penting tadi yang saya garis bawahi, saya tekankan dalam intonasi saya adalah taat sampai mati. Taat sampai mati adalah aplikasi dari kesetiaan. Saya membaca sebuah buku cerita waktu saya SD dulu, cetakan Gramedia. Nah, percetakan itu membuat kisah-kisah dunia yang saya sangat senangi pada waktu itu. Nah, kisah yang satu ini, kisah yang sangat berkesan bagi saya, yang mengisahkan tentang penganiayaan orang-orang Kristen mula-mula di kota Roma di bawah pemerintahan Kaisar Claudius Germanicus Nero. Nah, judul bukunya itu adalah Quo Vadis Domine, yang artinya adalah mau kemana Tuhan. Bapak Ibu, dalam kisah itu ketika penganiayaan mencapai puncaknya, Petrus dikejar-kejar oleh pasukan pengawal kerajaan atau yang disebut Praetorian atau Garda Praetoria
Kalau sekarang itu ya disebut sebagai pas pampres atau pasukan pengawal presiden. Karena Petrus dianggap sebagai pemimpin kelompok yang menentang kaisar. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu menolak untuk menyembah kepada kaisar. Dan jadi mereka diburu-buru untuk dibunuh dan dimusnahkan. Dan orang-orang Kristen di Roma menasihati Petrus untuk segera keluar dari Roma karena nyawanya dalam bahaya. Di tengah jalan di luar kota Roma, Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Nah, Petrus mengenali Tuhannya itu lalu bertanya, "Quo vadis, Domini?" Artinya, mau kemana Tuhan? Tuhan berkata bahwa beliau harus ke Roma menemani umatnya di Roma yang sedang dalam ketakutan. Saya ingat sekali jawaban Tuhan kepada Petrus, "Apakah aku harus disalib kembali?" Kata-kata Tuhan tersebut, walau tidak tercatat di dalam kitab-kitab kanon yang kemudian dibukukan menjadi Alkitab kita pada abad keempat, ini sangat menyentuh hati saya pada waktu itu, walaupun saya pada waktu itu masih kanak-kanak ya, masih kelas 5 atau kelas 6 SD. Lalu saya semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan ketika saya semakin mendalami firman Tuhan, maka percakapan singkat antara Petrus dengan Tuhan di jalan di luar kota Roma tadi itu sangat penting bagi sejarah hidup saya. Untuk saya mengambil sebuah keputusan, saya menyalipkan keinginan ego saya dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Karena faktanya Petrus tuh sesampai di kota Roma, ya sesampai dia kembali di kota Roma, bukan terus mendapat berkat materi yang berkelimpahan atau lantas bisa menaklukkan Kaisar Nero atau membuat banyak tanda ajaib mujizat lalu mendapat makin banyak pengikut begitu dan melakukan pemberontakan yang menjadikan dia menjadi kaisar di Roma. Tetapi Petrus malah ditangkap dan dihukum mati oleh Nero dengan disalib terbalik kepala di bawah. Saudara, ini kan mengerikan sekali. Untuk mati secara normal saja disalib dengan kepala di atas saja itu butuh 3 hari menderita. Ya, luar biasa menderita Petrus. Maka jika kita kritis, ya mengapa hal itu terjadi dan diizinkan oleh Tuhan? Lalu apakah Tuhan sengaja mencelakakan Petrus? Kalau iya, wah sadis banget kan Tuhannya orang Kristen itu. Atau apakah Tuhan tidak tahu Petrus akan ditangkap dan dihukum mati oleh Nero? Apakah Tuhan tidak sadar kalau Petrus dihabisi, kalau rasul-rasul lainnya itu dihabisi, maka pemberitaan Injil pasti akan terhambat untuk beberapa waktu. Tetapi yang harus diingat, sejarah mencatat bahwa dari 12 rasul termasuk Matias yang menggantikan Yudas Iskariot, termasuk murid para rasul generasi yang kedua seperti Lukas, seperti Timotius, ya, Clemens, Irenaeus dan sebagainya, ya. Nah, hanya Yohanes saja yang matinya normal, yang lainnya meninggal dengan cara mengerikan, dengan cara yang sadis, dan tidak ada seorang pun di manusia modern ini yang mau mengalami seperti itu, ya. Dan yang jelas dari mereka tidak ada yang lantas menjadi kaya raya atau hidup nyaman di masa tuanya, ya. Jadi jelaslah mengikuti Tuhan itu pada jemaat gereja mula-mula bukan untuk mendapatkan kemakmuran, kekayaan, atau keamanan, atau mujizat, atau tanda ajaib dan kesembuhan ajaib ya, atau jawaban atas doa-doa yang didapat dari Tuhan secara supranatural. Para murid dan murid para rasul yaitu menggenapi 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4-5. Mereka menjadi prajurit-prajurit kebenaran yang tidak memusingkan dirinya sendiri. Ya, bahkan Alkitab berkata, orang yang tidak mau menderita ia tidak lagi layak bagi Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Ya, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu tercatat juga di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 dan banyak lainnya. Ya, dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 45 tadi, itu berbicara tentang tentara yang berbaris ke medan peperangan. Mereka harus sadar bahwa mereka tidak pergi untuk rekreasi atau jalan-jalan senang-senang ya. Mereka pergi dengan kemungkinan besar akan mati di medan perang atau cacat. Tapi memang mereka itu dididik dengan cara berpikir yang demikian, bahwa mereka tidak perlu memusingkan dirinya sendiri, mengesampingkan semua ketakutan,
apapun yang terjadi harus dihadapi demi menjalankan tugas dari raja mereka. Maka saya mendorong kita semuanya untuk menyadari apa sebenarnya panggilan Kristen itu sesungguhnya bagi kita semua masing-masing. Panggilan Kristen bukan sekedar menjadikan orang beragama Kristen. Saudara, itu walaupun terlahir dari orang tua sudah Kristen, tapi bukan hanya sekedar mengikuti tradisi orang tua, lalu beribadah dengan liturgi Kristen. Ya, panggilan Kristen adalah panggilan menjadi saksi Tuhan. Tapi apakah hanya sekedar kita ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, ya? Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau hanya sekedar itu naif sekali. Ya, kita harus dapat memperlihatkan cara hidup yang benar, cara hidup yang diingini oleh Tuhan. Dengan apa? Kita masing-masing itu mematuhi firman Tuhan. Firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat wajah Kristus di dalam diri kita. Nah, kita bisa menampilkan kehidupan yang kudus seperti yang pernah ditampilkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Maka untuk mengerti panggilan ini, kita ini dilatih untuk menyalipkan daging kita, menyalipkan keegoisan kita, menyalipkan semua pikiran-pikiran yang jahat, kebiasaan yang najis, selera yang rendahan. Saya tahu itu bukan perkara yang mudah, terutama untuk orang-orang muda yang merasa masih mempunyai umur yang panjang atau cukup umurnya untuk mencapai hari tua di bumi ini kan. Bahkan di Roma pasal 8 ayat 17-18, Paulus menegaskan, dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris, pewaris Allah, dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita benar-benar turut menderita bersama dengan Dia. Kita garis bawahi menderita bersama Dia. Kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku menganggap bahwa penderitaan-penderitaan pada saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Alkitab selalu berkata penderitaan karena menyangkal diri, karena menolak kesenangan yang sebetulnya itu menjadi selera manusia, karena menolak jalan pintas, menolak jalan yang mudah. Nah, saudara, kita disuruh menyangkal diri dan memikul salib. Itu memikul tanggung jawab yang pasti daging tidak menyukainya. Karena apa? Itu adalah syarat berkenan menjadi murid sejatinya Tuhan. Kan kita bertanya, kenapa begitu sulit ya? Karena ketika seorang Kristen berani mengaku sebagai anak Allah, lalu menuntut hak kuasa surgawi, ya seperti kisah anak bungsu di Lukas pasal 15, yakni mereka yang maunya menuntut kuasa, menuntut kemudahan, menuntut fasilitas dari surga, tetapi tidak mau mengubah kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Ini sama dengan orang-orang Kristen yang coba mengklaim kuasa Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi tidak peduli perasaan Allah. Ya, mereka suka hidupnya itu diatur sendiri, mereka tidak suka diatur oleh Allah. Maka orang-orang tersebut sebetulnya sedang menghina Allah. Penghinaan macam apa yang saya maksudkan, saudara? Karena orang-orang yang sekedar mengajarkan atau orang-orang yang menerima pengajaran yang menjadikan dirinya sebagai little gods atau Allah-Allah kecil, ya, main mengklaim kuasa Tuhan untuk dipraktekkan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, mengklaim kuasa Allah untuk tujuan kesembuhan mujizat, pengkabulan doa, atau untuk menggapai suatu cita-cita, ya, tanpa menyadari keberdosaannya, tanpa menyadari apa tujuan Allah memberikan itu kepada kita, kalau itu dipercayakan kepada kita, tanpa menyadari dirinya itu masih memelihara dark side atau sisi gelapnya, ya, atau orang-orang yang merasa dirinya itu layak diterima masuk surga, tetapi yang bersangkutan tidak menjaga kekudusan dalam pikiran dan membiarkan gaya hidupnya tidak mencerminkan hidup Kristus, ya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menghujat Allah, seorang yang saya sebut kurang ajar, ya, tidak menghormati Allah dengan layak. Karena ia mencoreng wajah Allah dengan kelakuan, karakter, kebiasaan, perilaku, hobi, cara berpikir yang keliru, ya, yang semuanya itu minus, najis, dan bernilai rendah. Saya belajar dari kitab-kitab perjanjian baru. Yang pertama, ya, memang Tuhan mengajarkan iman untuk menyatakan mujizat, ya,
Tetapi mujizat dan tanda bukan pokok atau tujuan ajaran Tuhan. Mujizat dan demonstrasi kuasa supranatural hanya untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Karunia-karunia roh diberikan bukan untuk gagah-gagahan dan bukan untuk sebagai standar atau tolok ukur kerohanian seseorang, tapi itu diberikan untuk memudahkan pekerjaan Tuhan, menyatakan dirinya bahwa dia adalah roh Allah yang dahsyat gitu. Tapi untuk pihak manusia, kita ini hanya sebagai alat, tidak lebih daripada itu, ya. Kita ini hanya dipakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara silahkan baca 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Kita ini dikuduskan oleh Tuhan untuk apa? Dipakai menjadi alat kemuliaannya, ya. Terus yang kedua, ya ini yang paling penting ya. Yang saya pelajari dari tulisan Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, ya Yudas yang menuliskan Alkitab ya, dan Rasul Yohanes, semua tekanan pengajaran mereka bukan kepada tanda-tanda ajaib, bukan kepada kesenangan hidup di dunia ini. Penekanan pengajaran mereka adalah tentang tanggung jawab untuk sebuah kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan yang seperti ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus itulah yang menjadi standarnya Bapa. Bapak Ibu Saudara jangan sesat ya, sehingga Anda terpincut dengan manifestasi atau tanda-tanda mistis seperti karunia-karunia roh, lalu Anda mengabaikan perubahan diri yang diminta oleh Tuhan. Anda mengabaikan untuk memiliki hidup yang kudus. Saudara, Anda harus berjuang memiliki kesadaran bahwa kasih karunia atau grace itu dipahami dengan tepat. Ya. Makanya Alkitab mengajarkan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya, saudara selesaikan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, saudara praktekkan dalam hidup saudara, bukan hanya dalam teori. Nah, ketika manusia tanpa kasih karunia atau grace, ya, kita semua itu akan berbondong-bondong ke neraka. Ingat, jalan yang lebar di dalam Matius pasal yang ke-7 loh. Jalan itu menuju kepada maut. Karena dua hal ini ya saudara. Tanpa Kristus, kita tidak tahu bagaimana teladan hidup yang benar menurut pandangan Allah, menurut standarnya Bapa. Maka Tuhan Yesus ditampilkan oleh Bapa sebagai buah sulung untuk diteladani oleh kita semuanya. Karena kita semuanya seperti kayak binatang yang buta, yang ngawur hidupnya. Terus yang kedua, kedatangan Tuhan, ya setelah Tuhan datang dan memikul dosa-dosa dunia, maka setiap orang yang percaya kepada beliau itu mendapat kesempatan menerima Roh Kudus untuk menuntun kita masing-masing kepada kebenaran yang sejati, ya, kepada kehidupan yang sejati, kepada jalan yang sejati. Nah, dengan Roh Kudus, untuk orang-orang yang benar-benar serius dengan Tuhan, mereka tidak perlu lagi tanda-tanda ajaib sebetulnya, ya. Tetapi orang-orang yang tulus tersebut, yang tulus kepada Tuhan, ini akan dibimbing oleh Roh Kudus melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Sebab Ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang Ia dengar, itulah yang akan Ia katakan, dan Ia akan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi. Memberitahu apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan ketika penolong itu, maksudnya Roh Kudus, Parakletos, itu datang, Ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, frase tentang akan dosa, penghakiman, itu Yesus menggunakan istilah ini untuk menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin Yahudi lainnya terhadap dirinya ketika mereka menuduhnya sebagai pendosa, sebagai penyesat. Tuhan memperingatkan mereka untuk menilai dengan adil dan benar. Jangan hanya teori saja, tapi lihat dengan mata yang terbuka lebar. Nah, ayat 9 tentang dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ya, saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kondisinya tetap berada di dalam keberdosaan. Dosa-dosa yang dulu dia lakukan itu harus dipikul dengan sendiri. Ya, jadi tidak ada penebusan, tidak ada penyucian. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus, maka dosa-dosa yang lama, utang-utang yang lama itu diputihkan. Ya, itu dibereskan oleh Tuhan.
Disitulah kita mempunyai kesempatan yang baru untuk memulai hidup yang baru. Ayat 10. Tentang kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kebenarannya itu adalah Yesus itu adalah Allah. Ya, bahwa Yesus itu adalah teladan yang ditampilkan oleh Bapa. Dan tugas selesai, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Ya. Ayat 11, dan tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, penguasa dunia iblis, Lucifer, dan roh-roh jahat ini akan dihakimi oleh Allah. Ya, nasib mereka sudah ditentukan. Jadi, kalau orang itu berpihak kepada roh-roh jahat, kepada Lucifer, dengan mereka menolak untuk berubah, dengan membuat diri mereka tetap menyenangi kesenangan dunia, maka saudara akan masuk di dalam penghakiman bersama-sama dengan roh jahat, dengan iblis. Itulah yang dimaksud dengan kasih karunia atau grace sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah ya, kalau kita percaya. Nah, kuasa di sini berasal dari kata exousia ya, atau lebih tepatnya sebetulnya itu kesempatan. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara dididik terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan dua hal yang saya sebutkan tadi, kita mendapat teladan yang tepat karena Tuhan sudah menampilkan cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, kita menerima Roh Kudus, dan itu membuat seseorang yang tulus kepada Tuhan itu dapat mencapai kesempurnaan yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi, dan saudara mencapai targetnya Bapa, ya, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, untuk mencapai semuanya itu dibutuhkan sifat yang setia dan mengabdi, ya, kesetiaan dan mengabdi kepada Sang Raja. Dalam sejarah pelayanan saya yang melayani banyak orang, bahkan dahulu saya mempraktekkan kuasa doa dengan iman, atau orang Amerika itu berkata sebagai words of faith, ya, perkataan iman. Faktanya, walaupun orang-orang mengalami mujizat, mengalami tanda-tanda ajaib, mendapat karunia-karunia Roh Kudus, ya, toh akhirnya banyak yang kembali ke muntahan lama atau kubangan yang lama. Maka saya tegaskan di sini buat kita semuanya, kesetiaan atas panggilan Allah, kesetiaan kepada firman, karena memiliki hati yang mengabdi, itulah yang mengantar kita, ya, semua orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk berkenan kepada Bapa Surgawi. Mujizat dan tanda ajaib bukan hal yang mutlak. Akhirnya saya berpendapat bahwa mujizat dan tanda ajaib diperlukan hanya untuk orang-orang yang belum dewasa rohani, atau yang terutama yang belum lahir baru, ya, belum mengenal kebenaran. Tapi semuanya itu memang dibutuhkan sekedar untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu benar-benar nyata, bukan mitos, bukan dongeng. Dan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan, benar-benar kitab suci yang harus dimengerti dengan benar. Jangan lupa, saya mengajarkan ini bukan karena saya tidak pernah mendapatkan karunia-karunia supranatural atau tidak pernah mengalami mujizat. Saudara, semuanya itu sudah saya alami, sudah saya dapat dari Tuhan. Dan saya pikir Tuhan telah mengenyangkan saya dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu. Tetapi sekarang saya digiring oleh Tuhan untuk memahami kebenaran dari sudut pandangnya Tuhan. Maka saya mengerti tujuan sejati Injil itu sebenarnya adalah perubahan menjadi seperti Kristus. Itu yang memuaskan Bapa Surgawi. Maka kembali kepada kisah perjalanan hidup Petrus dalam kisah Quo Vadis Domini, ataupun kisah-kisah dari para rasul lainnya, terutama Paulus. Maka Tuhan itu mengirim pesan kepada kita semuanya, bahwa mengikuti Tuhan bukan untuk mendapatkan kenyamanan dalam bentuk kelimpahan materi, harta, kekayaan, kesuksesan bisnis, ya, yang kehidupan yang enak begitu. Bahkan Alkitab berkata bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, ya kan? Dan Alkitab juga mengingatkan bahwa karena orang mengejar harta, maka ia menyusahkan dirinya, misalnya terlilit hutang atau stres. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengerti sekarang bahwa mengikuti Tuhan juga bukan untuk mendapatkan miracle atau mujizat, sign and wonder, tanda-tanda ajaib, atau sekedar doa-doa yang dikabulkan dalam nama Yesus. Seperti Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20,
itulah pencapaian yang diinginkan oleh Tuhan. Beliau berkata bahwa hidupku bukanlah aku lagi, artinya hidup yang dihidupi oleh Paulus itu bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus Yesus yang sudah menebus dia, yang sudah membeli dia dengan lunas. Berarti mengikut Yesus itu siap untuk menyerahkan segalanya, termasuk berani kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan martabat, kehormatan, seperti firman yang di Matius pasal 10 ayat yang ke-39. Maka Tuhan sangat menghargai nilai kesetiaan dan pengabdian itu pada murid-muridnya. Tidaklah aneh jika Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, barang siapa setia sampai mati, ia akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara, ini adalah khotbah yang pertama kali saya mendengar ketika saya mengikuti Yesus pertama kali, saudara. Hamba Tuhan yang memberitakan itu berbicara tentang mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Dan itu merema pada saya sampai saat ini. Saudara, kesetiaan itu lahir karena mengasihi Tuhan. Tanpa saudara mengasihi Tuhan, saudara nggak akan memiliki kesetiaan. Maka orang-orang yang tidak setia seperti Yudas Iskariot dan banyak orang di masa modern ini yang hanya ikut-ikutan menjadi Kristen karena mengharapkan kekayaan, karena mengharapkan mujizat, karena mengharapkan kelimpahan harta dan terobosan-terobosan secara duniawi dan secara daging. Saudara, mereka tidak memiliki kesetiaan. Yang ada pada mereka adalah ambisi, adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kesetiaan itu lahir karena mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang membesarkan nama Tuhan. Dan ini perbuatan yang dihargai oleh Tuhan lebih dari segala prestasi pelayanan apapun pada diri seorang. Sekalipun saudara seorang pengkhotbah yang hebat, yang ternama, yang terkenal, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan orang yang setia sampai mati. Orang yang pintar berkhotbah, orang yang pintar mengajar, orang yang pintar bersaksi, itu belum tentu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan menilik hati orang loh. Tuhan tahu hati kita itu kayak apa. Terbuat emaskah, terbuat dari perak atau permatakah, atau hanya terbuat dari kayu rumput kering yang gampang terbakar. Itulah sebabnya Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 di LAITB itu menerjemahkan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kata kasih setia itu berasal dari kata hesed, yang artinya covenant loyalty atau kesetiaan pada perjanjian dengan Allah, atau good deeds atau perbuatan baik, kindness ya. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam arti hesed. Dan orang yang setia adalah orang yang mengenal siapa yang dia setiain. Maksudnya adalah kalau seseorang itu mengenal Allahnya dengan benar, kalau seseorang itu mengasihi Allahnya dengan benar, maka dari hatinya terbit nilai-nilai kesetiaan. Ia tahu siapa sahabatnya, ia tahu siapa tuannya, ia tahu siapa kekasih hatinya. Orang yang tidak setia hanya akan memanfaatkan orang lain. Misalnya seorang pria menikahi seorang istri. Jika pria itu tidak setia, dia hanya menikmati kecantikan dan tubuh istrinya. Tapi dia ketika melihat perempuan lain lebih cantik atau lebih muda atau lebih segar, dia akan berselingkuh dan akan tinggalkan istrinya. Nah, orang-orang yang tidak setia itu akan memanfaatkan orang lain, entah memanfaatkan uangnya, entah memanfaatkan untuk nebeng kebanggaan, pride-nya, dan sebagainya. Dan orang yang tidak setia tidak punya ketulusan, Bapak Ibu. Karena orang-orang tersebut tidak mengenal etika lain, selain prinsip apa yang bisa kumanfaatkan dari orang lain, dalam hal ini dari Tuhan. Kita sering mendengar orang-orang yang sudah ditolong, ya ada teman saya yang bercerita bahwa dia pernah menolong mengadopsi seorang anak yang kesusahan ekonominya karena orang tuanya harus pergi keluar daerah untuk bekerja mencari nafkah. Dia tampung, dia sekolahkan, dia ajarin bekerja, mempunyai tanggung jawab, mencuci pakaiannya sendiri, merapikan kamarnya. Tetapi dia hanya mengeluh dan melaporkan kepada ibunya bahwa saya diperbudak di keluarga ini. Nah, ibunya jadi marah-marah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, anak ini nggak mengerti bahwa teman saya ini sedang mendidik dia untuk mengerti kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saudara, orang-orang yang tidak setia itu hanya berpikir bagaimana bisa memanfaatkan orang lain.
orang tersebut mempunyai nilai yang rendah di mata Allah maupun di mata manusia, ya. Dan kembali kepada topik kita Quo Vadis Domini, kita belajar di sini, Tuhan, kemana arah hidup saya? Maka saya ajak saudara untuk bertanya kepada Tuhan, ya, bertanyalah dengan sungguh-sungguh, kemana arah kehidupan saya, ya. Saya mengajari saudara, arahkan hidupmu hanya untuk kepentingan Bapa Surgawi dan kerajaannya, tidak ada lainnya. Saudara akan menemukan pada suatu hari kata-kata saya ini bermanfaat ketika saudara akan menghadap kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.